Demi saya ia disebut kutuk, ia telah menghancurkan kutuk atas saya dan yang telah menghapus dosa dunia dan menjadi Adam yang baru untuk menggantikan yang lama. Dengan begitu ia menjadikan ketidaktaatan saya miliknya sebagai kepala dari seluruh tubuh. Maka selama saya tidak taat dan memberontak, baik dengan penyangkalan terhadap Allah maupun terhadap nafsu-nafsu saya, selama itu pula Kristus dibuat atau Kristus disebut tidak taat karena ia menggantikan saya. Salam saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel kita, channel Victor Official. Dan kiranya Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu juga untuk saudara seiman dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati saudara sekalian. Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan di dalam satu bagian kitab suci, yaitu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Nah, saya akan membacakan bagi kita mengenai bagian tersebut. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang mereka lihat itu. Saudara, ada seorang yang sangat terkenal bernama John Newton. John Newton ini adalah seorang pedagang budak. Ia membawa orang-orang Afrika dan menjualnya, membuat manusia itu tidak berharga, seakan manusia itu ibarat binatang peliharaannya yang dapat ia sembelih kapanpun dan dimanapun. Saudara, pada suatu saat ketika ia dalam perjalanan membawa budak-budak untuk dijual, tiba-tiba ada badai yang besar menghantam kapal mereka, dan mereka tidak ada harapan untuk hidup di dalam perjalanan itu. Tidak ada harapan bahwa mereka akan hidup. Pada saat itu Newton berseru dan memanggil nama Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan menolong mereka. Dan disitulah Newton bertobat, berhenti menjadi pedagang budak. Dan dari hasil pertobatannya ia menciptakan satu lagu yang sangat terkenal, yaitu Amazing Grace. Saudara,
pada kesempatan sebelumnya, seperti dalam bacaan tadi, Yesus berbicara mengenai penderitaannya dan syarat untuk mengikutinya. Dalam pasal yang sama di ayatnya yang ke-22, Yesus berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi ingat ya, bahwa Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dia, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini semacam nubuatan bahwa akan terjadi, dan itu tergenapi. Nah, kemudian pada bagian berikut di ayat yang ke-23, Yesus melanjutkan bahwa setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya demi aku, ia akan menyelamatkannya. Nah, dalam bagian yang telah saya bacakan untuk kita, mengingatkan kembali kepada kita mengenai Musa ketika menerima titah Tuhan di Gunung Sinai. Di dalam bacaan tadi, yaitu di dalam ayatnya yang ke-29, Lukas pasal 9. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak baru di dalam perjanjian baru. Sebab seperti yang saya katakan, bahwa mengingatkan kembali kepada kita ketika Musa menerima titah Tuhan, yang dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai yang ke-35. Nah, pada saat itu ketika Tuhan turun ke atas gunung itu dalam awan yang besar, bangsa Israel itu gemetaran, mereka takut. Sebab ketika Tuhan turun ke atas gunung itu ada bunyi yang besar, ada awan yang besar yang turun ke atas gunung itu, dan terdengar bunyi sangkakala, dan gunung itu gemetaran. Dan bangsa Israel sangat takut. Dan ketika Musa turun dari gunung setelah menerima titah itu, wajah Musa bercahaya. Bahkan bangsa Israel takut untuk mendekat kepada Musa. Nah, itulah sebabnya ada yang berpendapat bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Nah, memang tema ini muncul, akan tetapi tidak menonjol secara khusus. Akan tetapi ada indikasi bahwa Yesus adalah Musa yang baru dan lebih unggul. Nah, kemudian pada ayat yang berikut, di sana kita diberitahukan bahwa ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi jelas ya, seperti pada waktu Musa menerima titah Tuhan. Nah, saudara, kehadiran Musa dan Elia bersama-sama pada masa itu menyiratkan bahwa Yesus menggenapi apa yang dinantikan oleh Taurat dan kitab para nabi. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Dan ini merupakan klimaks dari penantian itu, bahwa tidak ada lagi yang lain yang dinantikan, sebab yang dinantikan itu telah tiba. Nah, perhatikan bahwa percakapan antara Yesus, Elia, dan Musa adalah mengenai tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem akan digenapi di sana. Ketika kita membaca Injil Lukas, kita akan menemukan bahwa bagi Lukas, Yerusalem adalah tempat di mana Yesus akan memerintah sebagai Mesias Israel. Itu bahkan ketika saudara membaca, misalkan di dalam Kisah Para Rasul, para murid itu meminta kepada Yesus untuk memulihkan kerajaan Daud bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memulihkan atau duduk kembali di kerajaan Daud. Nah, hal ini terlihat misalkan di dalam Lukas pasal 2, Yesus ada di Yerusalem pada umur 12 tahun. Lalu
pergi ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Pergi ke Yerusalem dan dieluk-elukan di Yerusalem. Lukas pasal 19. Yesus mati dan bangkit kemudian kembali ke Yerusalem. Lukas 24. Jadi menurut Lukas, sekali lagi, Yerusalem adalah tempat di mana Mesias akan menjalankan pemerintahannya sebagai Raja Israel. Nah, Matius menekankan bahwa setelah transfigurasi, para murid tidak melihat seorang pun selain Yesus. Dan ini menyiratkan bahwa Yesus lebih unggul daripada Musa dan Elia. Matius pasal 12 ayat 8. Musa pernah berjanji bahwa seorang akan muncul, seorang nabi akan muncul untuk menggantikannya, untuk menggantikan dia pada masa yang akan datang. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Ini bagian yang seringkali didatangi oleh para polemikus muslim, bahwa nubuatan itu adalah menubuatkan mengenai Muhammad, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Sorry, saya agak melencong sedikit. Nah, saudara pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peristiwa transfigurasi dan di akhir dari semuanya itu, ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kembali mengingatkan kita kepada Ulangan pasal 18 mengenai sosok yang akan dibangkitkan Allah bagi Israel yang harus didengarkan. Nah, pernyataan dari Allah mengenai Yesus sebagai anak bukanlah kali pertama. Sebab di dalam bagian awal ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, pernyataan engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini paralel di dalam Lukas pasal 3 ayat 21 sampai 22, kemudian di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17, Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, dan Yohanes pasal 1 ayat yang 32 sampai ayat yang 34. Jadi kita melihat bahwa penggunaan anak yang kukasihi dan kepadanya Allah aku berkenan itu bukanlah sesuatu yang baru. Nah, saya perlu menegaskan di sini bahwa status Yesus sebagai anak bukan berarti bahwa Allah beranak seperti yang dipikirkan oleh saudara kita di seberang. Tetapi penyebutan Yesus sebagai anak adalah istilah mengenai relasi antara Bapa dan anak. Ketika membaca Perjanjian Baru, kita akan menemukan frasa anak Allah, anak manusia, anak domba, Mesias anak Allah, dan sangat banyak, sangat banyak. Dan kita juga menemukan yang namanya kristologi tinggi. Kristologi tinggi, yaitu apa yang ada pada Bapa itu juga ada pada anak. Apa yang dilakukan Bapa itu juga dilakukan oleh anak. Misalkan Bapa memberi hidup yang kekal, anak juga memberikan hidup yang kekal. Bapa membangkitkan, Yesus juga membangkitkan. Nah, itu yang biasanya disebut dengan kristologi tinggi. Nah, saudara, sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, deklarasi bahwa hanya Yesus Kristuslah, hanya Yesus Kristuslah yang kepadanya Allah berkenan. Mengajarkan kepada kita sekalian bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita berkenan kepada Bapa Surgawi. Hanya melalui Yesus Kristus kita akan kembali kepada Bapa Surgawi. Sebab kita sekalian adalah orang berdosa yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan pelanggaran, ketidaktaatan kita. Posisi kita tidak kudus dan ini tidak memungkinkan kita untuk datang kepada Allah. Tidak memungkinkan kita untuk datang kepada Allah. Hanya akan menjadi mungkin jikalau melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya seorang Bapak Gereja Gregorius dari Nazianzus dalam tulisannya mengenai theological oration di dalam bagian yang kelima, ia menulis bahwa demi saya ia disebut kutuk, ia telah menghancurkan kutuk atas saya.
dan yang telah menghapus dosa dunia, dan menjadi Adam yang baru untuk menggantikan yang lama. Dengan begitu ia menjadikan ketidaktaatan saya miliknya sebagai kepala dari seluruh tubuh. Maka selama saya tidak taat dan memberontak, baik dengan penyangkalan terhadap Allah maupun terhadap nafsu-nafsu saya, selama itu pula Kristus dibuat atau Kristus disebut tidak taat karena ia menggantikan saya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat sebab Kristus telah mati demi hidup kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat akan hal ini. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Jangan memberi hidup kita sebagai alat untuk menghujat Tuhan, tetapi kita harus menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.